UGT SD Negeri 067692 Medan yang bersedia hadir dalam kegiatan aksi nyata saya yang berjudul nanti budaya positif yang ada di sekolah kita. Baik, gimana kabar ibu semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, untuk lebih memberikan semangat kita pada kegiatan kita hari ini, saya mau tahu dulu bagaimana tepuk semangatnya ya. Ikuti ya. Tepuk semangat. Oke, ya. Saya pasti yakin Bapak Ibu yang ada di sini, ada ya, ibu-ibunya aja yang ada hari ini ya. Tetap semangat walaupun kita sudah masuk ke jam-jam akhir. Ya. Baik, hari ini ibu-ibu saya akan sedikit menjelaskan mengenai kegiatan kita hari ini ya. Jadi supaya ibu tahu saya diberi amanah untuk menjadi guru penggerak di angkatan 9. Oke. Jadi materi kita ini nggak materi dulu ya. Sebenarnya hanya sharing-sharing aja karena yang namanya sharing-sharing hanya berdiskusi mencari pendapat yang terbaik. Gitu ya ibu ya. Karena saya nggak mungkin mengajari ibu-ibu yang lebih senior daripada saya. Jadi hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai koneksi untuk guru penggerak yaitu budaya positif di sekolah. Iya, jadi ada budaya positif. Apa itu Pak Idris budaya positif? Budaya positif ini budaya yang ditimbulkan oleh diri kita yang nanti kita imbaskan. Pengimbasannya kepada anak-anak. Jadi bagaimana kita menjadi contoh tauladan yang baik kepada anak-anak supaya anak-anak secara nggak langsung mengikuti budaya positif yang ada di sekolah kita. Maksudnya di sini ibu, seorang guru, seorang guru harus memiliki kemampuan memberikan teladan budaya positif di sekolah. Yaitu budaya tersebut dijalankan dengan konsep disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, memahami penghargaan, hukuman, posisi kontrol seorang guru, dan pembuatan keyakinan di kelas. Nah, ini yang jadi pembahasan kita hari ini. Jadi seorang guru itu menjadi teladan. Jadi kalau misalnya ibu, kalau ada sampah di depan kelas, kita contoh dulu, mengambil sampah, kita buatkan ke tempat sampah. Jadi anak-anak secara tidak langsung akan mengikuti seperti itu. Oh, Pak ini buang sampah, berarti aku juga buang sampah. Seperti itu. Jadi memberikan pengalaman kepada mereka, enggak lagi, ini. Jadi kita yang memberikan contoh kepada mereka supaya kita melakukannya dulu, baru mereka yang melaksanakannya. Iya. Di sini positif berarti ada disiplin, yaitu mengacu pada disiplin dan tanggung jawab. Maksudnya apa? Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran. Kita memberikan kesadaran kepada mereka supaya bahwa misalnya kebersihan itu penting. Jadi ibu-ibu di sini enggak lagi marah-marah. Piket. Kita kasih kesadaran pada mereka bahwa memang kebersihan itu penting. Misalnya anak-anak, kebersihan adalah sebagian dari iman, misalnya seperti itu. Kalau rumah kita jorok, siapa yang sakit? Kita kan. Ada kata-kata seperti itu. Jadi kata-kata motivasi seperti itu yang diperlukan pada siswa di zaman now untuk melaksanakan sistem pendidikan yang merdeka belajar pada hari ini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Sama seperti yang saya bilang tadi, ya, kita menanamkan nilai-nilai kebajikan dari disiplin, sopan santun, tanggung jawab, mandiri kepada mereka. Itulah yang ada di konsep Merdeka Belajar pada hari ini. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada
dari luar dan motivasi dari dalam. Misal, sering kita buat ini, si Rianto, dia mendapatkan nilai tinggi, kita kasih award, penghargaan, ya kan? Besok dia nggak dapat nilai tinggi, nggak dikasih penghargaan lagi, itu yang salah. Atau misalnya si Coki, hari ini dia lasak, kita kasih hukuman. Besok dia tidak lasak, kita kasih hukuman lagi, itu juga salah. Untuk menghindar, jadi ini motivasi di sini kita tanamkan bahwa tanpa hukuman, tanpa penghargaan, anak-anak bisa sadar menjadi orang-orang yang menghargai. Itu kita tanamkan. Jadi ada suatu cerita, ya kan? Ibu guru kelas 1 sering memberikan penghargaan kepada anaknya. Wah, masuk waktu kasih bintang. Masuk waktu kasih bintang. Rupanya ibu tidak masuk pada hari itu. Digantikan sama guru lain. Guru lain tidak seperti itu modelnya. Terlambat datang. Salah guru yang menggantikan? Tidak. Nah, salahkah ibu itu tadi yang menggantikan? Juga tidak. Mungkin metodenya yang salah. Jadi kita menanamkan bahwa datang tepat waktu itu penting. Tanpa harus diberikan penghargaan ataupun diberikan hukuman kalau dia salah. Ini yang seharusnya ada pada kita nih ibu. 5 posisi kontrol. Ini pun saya masih merasa di sini nih. Saya pribadi. Saya mohon maaf ya kalau saya mengajari, kok saya masih di sini. Jadi kita diharapkan tidak pada posisi penghukum. Rupanya. Kita diharapkan sebagai posisi manajer. Kenapa Pak? Manajer ini memberikan solusi kepada siswa, baik siswa yang baik maupun yang sedang mengalami permasalahan. Kalau kita sebagai penghukum, mereka akan merasa kehilangan jati diri mereka. Contoh, misalnya saya buatlah misalnya si Mika datang terlambat, dan Pak Idris misalnya dimarahi, kau terlambat ya begini, tanpa kita tanyakan dulu apa yang menjadi latar belakangnya. Kenapa nak terlambat? Kenapa Mika hari ini terlambat? Tuh. Jadi banyak yang seperti ini Bapak Ibu, menghukum atau membuat merasa bersalah. Oke, maaf. Ya, membuat merasa bersalah dia. Jadi setidak-tidaknya ibu-ibu, kalaupun kita tidak pada posisi manajer, minimal kita posisinya apa? Pemantau. Apa ini pemantau Pak? Pemantau itu kita melihat, lalu kita arahkan dia. Ya, kita kasih solusi. Misalnya si Mika terlambat kan, kita panggil. Kenapa terlambat Mika? Oh ya Kak, begini. Tadi malam orang tua saya sakit begini. Udah, apa masuk. Tapi kalau kita manajer, kita kasih solusi. Besok kalau bisa jangan terlambat, ya. Kamu bangunnya lebih cepat. Ada solusi-solusi yang diberikan. Inilah yang diharapkan pemerintah dengan kurikulum yang mereka belajar ini. Posisi guru sebagai manajer. Ya ada 5 ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman juga bisa, sebagai pemantau, dan yang paling diutamakan ini sebagai manajer. Pak, ini harus jadi kepala sekolah? Enggak. Kepala sekolah, guru wajib punya seperti ini harusnya. Posisi kontrolnya sebagai manajer. Ya. Jadi kalau dia posisi kontrol sebagai manajer, dia harus punya yang namanya pembentukan keyakinan kelas. Bahasanya ibu-ibu kontrak belajar, aturan belajar lah. Tapi di sini lebih penting keyakinan kelas. Kalau dia namanya keyakinan kelas, dia yang nomor 6. Semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Rupanya aturan di sekolah bisa kita libatkan. Orang tua misalnya, orang tua dalam membuat aturan itu. Kita buat misalnya, kita panggil orang tua murid, ibu-ibu, gimana kalau kita buat misalnya jam 7.00 anak sudah sampai di sekolah.
Mereka kan kasih komentar, oh Pak nggak bisa Pak begini. Ya jam berapa Ibu? Ya Pak minimal jam 7 lewat sebelum kita sekolah. Oke, kita buat aturan bersama. Namanya keyakinan kelas. Nah, lalu yang kedua, pernyataannya universal. Jadi nggak boleh lagi, tidak boleh terlambat, begitu. Iya, tidak boleh terlambat, tidak boleh berkelahi. Bahasanya apa? Saling menyayangi antar teman dan kawan. Sopan santun terhadap guru dan orang tua. Bahasanya universal dan dibuat dengan pernyataan positif. Hilangkan kata tidak dan hilangkan kata jangan. Ini yang di intersection ini. Segitiga restitusi. Tadi kita pada posisi manajer tadi seperti ini. Misal, semalam saya ada masalah dengan siswa, si Putra misalnya. Dia berkelahi dengan si Anes. Saya panggil kedua-duanya. Dia jangan langsung dihukum. Kita buat cuma stabilkan. Kita cari dulu apa latar belakang mereka berkelahi. Stabilkan. Kita stabilkan. Jadi segitiga restitusi ini kita menjaga supaya dua belah pihak win-win, sama, tidak memihak kepada mana-mana. Lalu setelah kita stabilkan, kita validasi. Maksudnya apa validasi? Validasi itu setelah kita cek latar belakang masalahnya, kita balikkan. Kira-kira anakku setelah kamu tadi memukul si Anes, apa kira-kira solusinya untuk supaya si Anes meminta maaf kembali seperti itu? Kita kasih solusi dari validasi masalah. Setelah kita kasih solusi, kita kembali lagi, kita kembali menanyakan keyakinan kelas. Mungkin tadi di sini kita buat keyakinan kelasnya saling menyayangi sesama teman. Ada keyakinan kelasnya yang dibuat oleh kita sebagai guru dan mereka sebagai siswa. Anes, apa keyakinan kelas yang kau tahu yang nomor 3? Oh iya Pak, ada Pak. Saling menyayangi Pak sama teman. Nah, ini nggak boleh memukul kan? Nggak boleh berkelahi kan? Nah, itu dia. Jadi setelah mereka tahu apa yang dibuat keyakinan kelas tadi, kita langsung gampang menyelesaikan masalah dengan sistem segitiga restitusi tadi. Ibaratnya kita balikkanlah apa aturan yang sudah kita buat. Nah, dia. Oke. Selanjutnya, ya, terakhir sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer, dia yang menuntun murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi itu kita sebagai guru di kurikulum Merdeka Belajar ini adalah sebagai fasilitator. Kita hanya mengarahkan siswa dengan kodratnya masing-masing. Ada namanya kodrat alam, kodrat zaman, dan kita konstitusi tadi. Ya, misalnya tadi kita namanya si Anes, dia hobi bermain bola. Kita arahkan. Tapi tidak menyampaikan yang lain, gitu. Mengikuti kita arahkan. Misalnya ada anak kita bernama si Randy. Hobinya misalnya bernyanyi, kita arahkan. Jadi kita arahkan sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya masing-masing. Oke, mungkin sekian dari saya, informasi yang saya berikan, yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak, khususnya penerapan budaya positif di sekolah. Kepada ibu-ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh kita saling diskusi atau saling sharing. Ada yang mau ditanyakan ibu? Ya, apa itu Bu Mariama?
Ya, memang di kurikulum Merdeka Belajar ini Ibu, kita tidak memaksa pada anak tersebut untuk harus paham di pelajaran tersebut. Misal, tadi anak kita misalnya namanya si Jessica, dia pada saat pelajaran matematika mungkin lambat. Kita sebagai fasilitator kita mengarahkan dia, kita tuntun dia untuk ikut pelajaran matematika. Tugas kita sebagai fasilitator kita harus mendalami tersebut. Kira-kira di mana kelebihan dia? Pasti kelebihan. Di kelebihannya itulah yang nanti kita tonjolkan. Pak, ini Pak hobinya Pak berkelahi jadi Pak. Itu kita lakukan. Taekwondo ada. Kita akan ke arah yang baik gitu kan, ke arah yang baik. Iya, itu. Jadi banyak sekarang di kurikulum itu kita paksakan harus konten status, gurunya yang paksakan. Jadi anaknya, kalau anaknya suka taekwondo, dia juga harus guru taekwondo. Betul. Kalau muridnya hobinya bernyanyi, gurunya juga harus guru penyanyi. Jadi kita penyanyi lagi jadinya kan? Kalau kita bikin anak happy ada ya? Happy, kita buat mereka nyaman tapi tidak juga melampaui batas. Ibu tetap dihargai sebagai seorang guru dan juga tidak boleh kita juga terlalu larut dengan mereka gitu. Kita sistem pembelajaran yang menyenangkan. Ya boleh Bu, silakan. Ya kita sendiri. Tadi kan di sini bahwa di sini bahwa anak lah yang berperan dalam pendidikan, berarti ada sebagai presenter. Yes. Presenternya kan itu jadi bagaimana pelaksanaan atau pembelajaran yang sesuai dengan metode yang baik bagi anak-anak yang sangat hiperaktif atau susah diatur atau suka mereka belajar. Iya. Jadi ada ciri-ciri memang anak ini yang namanya dia pencari perhatian. Atau dia hiperaktif tadi ya kan. Kita bisa arahkan mereka, anak tersebut, kira-kira kan apa yang menjadi terbelakang anak tersebut menjadi hiperaktif. Bisa aja ada misalnya dari orang tuanya. Terkadang anak-anak yang terlalu caper, cari perhatian karena di rumah orang tuanya nggak memperhatikan. Ada anak-anak itu yang menciptakan kita di sekolah gitu kan. Mungkin dulu di rumah ya kemarin ya di kelas ya kan, karena di rumah anak manggil Umi, di anak manggil Umi juga. Ya mungkin aja karena mungkin di rumah nggak diperhati seperti itu, gitu kan. Itulah anak-anak itu nggak boleh marah. Kita rangkul, kita cari memang apa sih yang menjadi masalah mereka sehingga mereka interaktif. Biasanya yang seperti itu adalah anak-anak yang memang kurang perhatian di rumah. Kita kasih perhatian dan kita beri pengertian kepada orang tuanya bahwa anak ibu di sekolah seperti ini, yang sama-sama kita didiklah. Ibu didik di rumah, kita didik di sekolah sesuai dengan kurikulum yang kita punya. Saya tanya, metode apa yang harus kita sebagai guru kerjakan untuk anak? Metode bermain sambil belajar. Kan kita ada masa belajar. Yes, sama dia. Jadi lagi praktis juga sama. Kita harus ingat. Iya, ibu harus gak ikut lari sana lah di sini gitu kan. Memang ya namanya kelas 1 harus lebih ekstra tenaga ya Bu Desi ya. Iya, itu dia di mereka lagi arahnya. Oke. Terima kasih Bu Desi. Yang lain kira-kira? Udah dijawab ya. Iya, baik. Mungkin ada Bu Nuri? Ada Bu Ima? Pas ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan dari pengalaman saya dalam beberapa hari ini mengikuti guru penggerak. Ya,
mudah-mudahan dengan adanya sedikit informasi dan ilmu informasi dari saya ini bisa menjadi imbas untuk anak-anak kita ke depannya dan menjadi maju SD